Demikian penjelasan saya dan insya Allah akan dilanjutkan oleh Fatul. Bila taufiq wal hidayah, muwafaqah wa ma yasrun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ulangi Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Itu salam saya yang pertama. Salam saya itu nadanya rendah, Pak. Nadanya rendah. Makanya juga Bapak balas dengan kerendahan. Salam saya yang kedua itu keras. Secara psikologis Bapak juga membalas dengan keras. Di dalam ilmu psikologi, ilmu kejiwaan, kalau kita berlaku lemah lembut sama orang, percaya saja orang akan berlemah lembut kepada kita. Kalau kapan kita keras sama orang, nah keras kita juga itu. Itu pelajaran dari salam tadi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya lebih lanjut Pak, karena singkat ini ada tamu di kantor KUA Muntaharu yang mendaftar menikah dan menunggu kami untuk memberikan kursus cakin pernikahan. Kami masuk di sini yang pertama bukan berarti kami jauh lebih baik, lebih mulia dibanding Bapak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Tidak. Ada dua namanya Allah yang hampir selalu beriringan dalam Al-Qur'an. Kata afuwun dan kata ghafurun, dan ini berbeda. Kalau Allah menggunakan kata afuwun seperti kita membersihkan kaca motor yang dari debu itu. Kalau Allah menggunakan kata afuwun, innallaha afuwun ghafur. Jadi betul-betul bersih itu dari debu kaca motor, kaca jendela kamar itu. Tapi kapan Allah menggunakan kata ghafurun, apakah benda dikaitkan dengan dosa-dosa tak? Apakah Allah membersihkan, menghapus betul-betul? Tidak. Seperti kalau ada cat begini, ada tulisan-tulisan di tembok. Tulisan-tulisan di tembok. Kemudian dicat oleh pihak lapas, saya tanya, apakah betul-betul tulisan itu hilang? Tidak. Tidak hilang itu tulisan, Pak, cuma tertutupi. Seperti kalau waktu kita belajar dulu di SD, di SMP, ada tulisan tak, kita tik X, terhapus enggak tulisannya? Tidak. Cuma tersembunyikan oleh tik X. Begitu dosa-dosa kalau Allah menggunakan kata ghafur. Kalau ada pejabat masuk di kampung kita pasang umbul-umbul, ramai orang berdiri di samping, pasang spanduk selamat datang Bapak pejabat ini, pejabat itu. Sebenarnya Allah menggunakan kata ghafurun kepada pejabat tersebut. Kenapa? Allah memuliakan dia, terlihat mulia di depan orang banyak itu pejabat, karena Allah menutupi segala dosa-dosanya di depannya orang banyak. Bukan berarti dia tidak berdosa, tidak. Allah menutupi sehingga dia terlihat mulia di depan orang banyak. Kami masuk ke sini, Pak, bukan sebagai orang mulia, tidak. Bisa jadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala Bapak ini jauh lebih mulia derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding kami. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memuliakan kita. Allah memuliakan kita. Tidak tanpa kecuali. Walaqad karramna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan. Kupagalaan diri kita. Kami muliakan anak cucunya Adam.
Percaya jadi Al-Quran Pak ya. Saya dengar setiap hari Kamis teman-teman kami dari Benteng masuk ke sini mengaji. Itu artinya kita yakin dan bahwa Al-Quran itu betul Pak ya. Sedikit pun kita tidak ragu. Baru kita buka itu Al-Quran, baru kita buka. Allah sudah mengumumkan sebuah pengumuman. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ia minne kita. Inilah satu kitab. La raiba fihi. Tidak ada keraguan, tidak ada keraguan di dalamnya. Belum terlalu masuk Pak, belum kita bahas sholat, belum kita bahas puasa, belum kita bahas masalah haji, belum kita zakat, belum kita. Di pendahuluannya Allah sudah tanamkan dalam hati kita. Jangan ragu apa yang Nabi bilang ini Al-Quran. Nah, salah satu yang Nabi bilang Al-Quran begini. Salah satu yang Nabi bilang oleh Allah dalam Al-Quran. Nabi bilang Allah begini. Surah Az-Zumar ayat 33. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Terjemahannya begini. Ini sebelum saya terjemahkan. Allah ini dalam ayat ini nak ulus-ulus hamba-hambanya yang berdosa. Khusus yang berdosa ini ayat. Ayat ini seperti seorang ibu yang punya anak laki-laki. Besar badannya, panjang kumisnya. Itu anaknya itu tanahnya orang tua nana jual. Sampai di rumah mau merokok, tidak ada rokoknya, minta sama mamanya, tidak dikasih sama mamanya, pasindung, pecahkan kaca. Tapi apa Nabi bilang mamanya? Nah, jangan gitu, nah. Dia harus elus sama mamanya. Begitulah persis Allah dalam ayat ini. Ayat ini khusus diturunkan khusus para pendosa, tapi dielus-elus dari Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, sampaikan hai Muhammad kepada umatmu, hamba-hambaku. Hai hamba-hambaku yang berdosa, yang melampaui batas. Yang melampaui batas ini, karena kita melampaui batas di luar sana Pak, kita dikirim pemerintah ke sini. Apa Nabi bilang Allah? Jangan kau berputus asa dari rahmat dan ampunannya Allah. Jangan kita berputus asa. Nah, ulus-ulus kini. Jangan berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Ada kata jami'ah di sini. Itu jami'ah dalam bahasa Arab itu taukid. Nabi bilang orang Makassar, panderasikan. Tidak, jangan. Semua Allah mengampuni dosa-dosamu. Semua, tidak ada kecuali. Termasuk musyrik diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama bertobat sebelum meninggal. Lihat Abu Bakar As-Siddiq, itu Abu Bakar As-Siddiq dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 10 sahabatnya Nabi yang sudah dipastikan masuk di surga. Satu di antaranya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa itu Abu Bakar sebelum diutus Rasulullah? Penyembah berhala. Tapi tahu kita, hadisnya Rasulullah itu satu di antaranya yang sudah dipastikan masuk surga, Abu Bakar As-Siddiq. Artinya musyrik pun akan besar kemungkinan diampuni oleh Allah jika dia bertobat sebelum meninggal. Marilah kita bertobat Pak. Jangan dipandang enteng bahwa ada dosaku kecil, tidak. Jangan dipandang enteng salat sunnah bahwa sunnah jangan. Kita tidak tahu
Nabi bilang orang Makassar jadi contoh Andre kisah kita tidak tahu di mana Allah meletakkan ridhonya, senyumnya. Bisa jadi kita sedang sholat sunnah melakukan hal-hal kecil, tapi di situ terletak ranuna gembiranya Allah karena kita melakukannya dengan penuh keikhlasan. 2 kali 2 meter ada kolam, ada semut kecil. Kita lihat kecil, kita merasa kasihan, ambil daun baru kasih naik itu semut. Dia hanyut dan sampai ke sempit, ke pinggir. Bisa jadi itu kecil di mata kita, tapi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu yang besar. Jangan dipandang enteng. Bisa jadi sebaliknya. Hal yang wajib kita lakukan, tapi begini di hadapannya Allah kecil. Kenapa? Karena kita melakukan cewek di sampingnya, Allahu Akbar, khusyuk mau dan cewek gambar itu. Wajib, tapi tidak ada maknanya di hadapan Allah. Sekali lagi, sebagai penutup, sekecil apapun hal yang mengandung nilai negatif atau dosa, jangan dipandang enteng. Karena sebuah bukit yang timbunan batu-batu kecil akhirnya menjadi besar. Hadirin yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam waktu dekat Bapak semua tanpa kecuali bisa kita meninggalkan tempat sehat walafiat. Demikian dulu, hadallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.